Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Wa ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ini adalah materi ke-8 dari pelajaran tajwid untuk santri kelas 10 Madrasah Aliyah. Nah, silakan dibuka kitabnya. Halaman 115. Pada materi sebelumnya telah kita bahas tentang rumusul waqaf, tanda-tanda waqaf. Nah, sampai di sini. Sekarang kita lanjutkan yang ini ya. Al-ibtida'u bi alfadhil wasl wal qata'. Di halaman 16 ya, 116. Qala al-muallif Asy-Syaikh Dr. Abdul Aziz Al-Qari rahimahullah, al-ibtida'u bi alfadhil wasli wal qata'. Memulai dengan lafaz-lafaz wasal dan qata'. Nah, kemudian di sini ada pendahuluan. Jadi ini intinya pembahasan tentang hamzah wasal dan hamzah qata', atau bisa juga disebut dengan alif wasal dan alif qata'. Sebenarnya pembahasan dalam ilmu nahwu ya, tapi di sini diangkat sedikit untuk dilihat dari sisi qiraah ya. Masih terkait dengan waqaf. Ketika kita berhenti ya, waqaf pada suatu ayat, kemudian setelahnya ada alif ya atau hamzah. Bagaimana cara membaca alif itu? Ya, karena harokatnya tidak selalu sama. Ya, ada yang di fathah, kasrah, ada juga yang di dhammah. Nah, ini sudah saya ringkas di tabel ini. Nah, halaman 11 ya. Silahkan dibuka. Halaman 11. Alifatul af'al. Nah, ringkasan dari yang ini. Baik, sampai sini ya. Jadi alif, wasal, dan qata' ini istilah yang beliau pilih ya. Nah, yaitu alif bukan hamzah, alif wasal dan qata'. Sesuai dengan yang dipilih juga oleh Ibnul Jazari rahimahullah. Alif wasal dan qata' ada di fi'il dan isim. Ya. Yang pertama di pembahasan tentang alifatul af'al, alif-alif yang ada di fi'il-fi'il. Nah, di sini alifatul af'al. Ada 5 jenis ya. Ada 5 jenis alif yang terdapat pada fi'il. Nah, kita lihat. Yang pertama al-qismu jenis, al-alamah tanda, al-hukmu hukum. Kemudian al-mithal contoh. Alif yang pertama aliful qata'i fi thulathi. Alif qata' yang ada pada thulathi. Thulathi artinya fi'il yang terdiri dari 3 huruf ya, thalatha. Nah, alif qata' itu gampangannya alif yang ada tanda hamzahnya ya, seperti ini yang ada pada alif. Ini juga ya. Al-alamah tanda atau ciri-cirinya antaqa'a fa'an lil fi'li wa tathbuta fil mudhari'i minhu. Alif qata pada sulasi ini antaqa'a terletak fa'an lil fi'li sebagai fa fi'il ya, sebagai fa fi'il. Wa tathbuta fil mudhari' minhu, dan ada pada fi'il mudhari'nya. Al-hukmu hukumnya
Ya, cara membacanya yubtada'u biha bil fathi fil madhi. Dimulai dengan ya, maksudnya kalau dia ada di awal kalimat ya. Jadi sebelumnya kita wakaf. Setelah itu ada alif ini, maka kita baca dengan fathah fil madhi pada fi'il madhi. Misal ata. Ini ya contohnya. Ini kurang harokat. Ata bacanya. Ia telah datang. Nah, ini alif qata'nya ya. Nah, kemudian yang ini ya'ti, ini contoh untuk fi'il mudhari'nya. Ata ya'ti. Ini sebenarnya kalau sudah belajar tasrif ya, sudah menghafal wazan-wazannya, mudah ini. Ini contoh untuk pada fi'il mudhari'nya ya, watas butuh fi'il mudhari' minhu. Alif qata' ini tetap ada pada fi'il mudhari'nya. Ya, ya'ti tetap ada. Nanti perbandingannya dengan yang yukhriju ini misalnya. Akhraja yukhriju, ini madhi, ini mudhari'. Pada fi'il madhi ada alifnya, pada fi'il mudhari' tidak ada. Ya. Tapi kalau ya'ti ada. Nah, ini alif qata' fi tsulasi. Alif qata' atau hamzah qata' yang ada pada fi'il yang terdiri dari 3 huruf. Jenis yang kedua, aliful qat'i fi rubai. Alif qata' yang ada pada ar-rubai, fi'il yang terdiri dari 4 huruf, arba'ah. Al-alamah, ciri-cirinya dhamma awalul mudhari'i minhu. Di dhammah huruf pertama dari fi'il mudhari'nya. Al-hukmu, hukumnya, cara membacanya yubtada'u biha bil fathi fil madhi. Dimulai dengannya dengan fathah pada fi'il madhi. Jadi kalau dia ada di awal kalimat ya, dibaca dengan fathah. Contohnya ini akhraja. Ini ya alif qata pada rubai. Ini 4 huruf. Akhraja. 1 2 3 4. Wa in kanat fil masdar ubtudi'a biha maksuratan, ini kurang ra, maksuratan. Mislu ikhrajan. Jika alif qata ini ada pada masdar, maka dimulai dengannya dalam keadaan di kasrah, maksurah. Mislu ikhrajan. Nah, ikhrajan, akhraja yukhriju ikhrajan, af'ala yuf'ilu if'alan. Kemudian ini yukhriju, ini untuk menggambarkan atau memperjelas yang ini, dhamma awal mudhari' minhu. Dhamma huruf pertama dari fi'il mudhari'nya. Ini ya, yukhriju. Ini madhinya akhraja, kemudian yukhriju ini mudhari'nya. Dhamma huruf pertamanya, huruf ya-nya. Itu aliful qata' fi rubai. Alif qata pada fi'il yang terdiri dari 4 huruf. Selanjutnya aliful wasl. Alif wasl atau hamzah wasl. Nah, ciri-cirinya tidak ada tanda hamzahnya ya. Nah, seperti ini. Al-alamah suqutuha fi darjil kalam wa hadfuha fi awalil mudhari'. Ciri-cirinya suqutuha fi darjil kalam. Fi darjil kalam. Alif ini jatuh atau ya gugur ya, tidak dibaca fi darjil kalam kalau ada di tengah kalimat. Wa hadfuha fi awalil mudhari', dan dibuang ya alif wasal ini kalau berada di awal mudhari'. Nah, al-hukmu, hukumnya, cara membacanya mabniyatun ala tsalis mudhari'. Mabniyah dibangun ala di atas tsalis al-mudhari', huruf ketiga pada fi'il mudhari'nya. Maksudnya harokat alif ini sama dengan harokat huruf ketiga fi'il mudhari'. Contoh ihdina. Ya, ihdina ini ihdi fi'il amr. Ihdina, berilah kami petunjuk. Mudhari'nya yahdi. Ini alif wasalnya. Harokatnya kasrah ya, ini kurang harokat. Sesuai dengan harokat huruf ketiga fi'il mudhari'nya. Ini yahdi fi'il mudhari'nya. Huruf ketiganya dal diharokati dengan kasrah. Jadi sama. Ya. Fa in kana maksuran aw maftuhan kasartaha. Jika huruf ketiga pada fi'il mudhari'
ya di kasroh atau di fathah, kasartaha, maka engkau juga mengkasrohkan ya alif wasal ini. Ya, alif wasal ini. Nah, jadi tidak ada fathah ya. Nah, contoh ini, mislu irkab, naiklah ya. Irkab ini alif wasalnya di kasroh. Mudhari'uhu yarkabu, mudhari'nya yarkabu. Huruf ketiganya kaf, ini di fathah. Ya. Jadi kalau huruf ketiganya di fathah pada mudhari'nya, alif wasalnya bukan di fathah, ya, tapi tetap di kasrah. In kana maksuran aw maftuhan kasartaha. Wa in kana as-salisu matmuman, kalau huruf ketiga pada mudhari'nya di dhammah. Ya, contoh ini yaqtul, itu yaqtulu. Ya, ta'nya ini huruf ketiga di dhammah. Dhammamta alifal wasli. Maka engkau dhammahkan alif wasalnya. Mislu uqtulu, ini kurang dhammah. Uqtulu mudhari'uhu yaqtul. Ini alif wasalnya ini uqtulu di dhammah. Kenapa? Karena ikut harokat huruf ketiga pada mudhari'nya yaqtulu. Nah, ini juga kalau sudah hafal tasrif mudah ya. Berikutnya yang keempat, aliful mutakallim an nafsihi, alif yang berbicara tentang dirinya. Itu menunjukkan dhamir ana ya. Al-alamah, ciri-ciri idza kana al-fi'lu lil mustaqbal. Kalau fi'ilnya menunjukkan waktu yang akan datang. Fi'il mudhari' atau amr. Ya. Kalau fi'il mudhari' dhamir ana. Al-hukmu, hukumnya. Nah, ini tertukar ya. Ini seharusnya di sini. Hukumnya di sini. Tuftau fi sulasi. Di fathah pada fi'il sulasi. Contoh ini, ya, ad'u ilallah. Ad'u ilallah, aku mengajak kepada Allah. Ini alif kotaknya, ya, atau alif al-mutakallim an nafsi. Aku mengajak. Ini fi'il mudhari' dari sulasi, da'a yad'u, ya. Da'a 3 huruf sulasi. Maka alif mutakallimnya di fathah. Wa tudhammu fi rubai kama huwa wadhihun fil amtsilah. Dan di dhammah alifnya pada rubai, ya. Sebagaimana jelas pada contoh. Nah, contohnya ini ya. Ini contohnya keliru, salah harokat. Yang benar ufrik, ya. Ufrik, aku tuangkan. Ini rubai, ya. Kemudian amma idza kana al-fi'lu mabniyan lil majhul fa tadummu alifuhu atau fatudhammu alifuhu mutlaqan salasiyan kana am rubaiyan. Adapun kalau fi'ilnya majhul maka alifnya didhammah secara mutlak. Secara mutlak maksudnya entah itu fi'ilnya sulasi atau rubai, ya. Nah, misalnya ukhraja dalam ilmu tasrif ma'ruf, ya. Nah, kita lanjutkan aliful istifham atau hamzah istifham. Nah, yang biasa kita artikan apakah, ya. Hukumnya idza dakhalat ala alifil wasl khutifa hadhihi wa futiha tilka. Jika alif istifham ini masuk ke alif wasl, maka hutifat hadhihi, yang ini dibuang, ya. Alif wasalnya dibuang. Wa futiha tilka, dan alif istifhamnya di fathah. Fi sabati mawali bil Qur'an. Contohnya pada 7 tempat dalam Al-Qur'an. Qul attakhadtum bil Baqarah. Qul attakhadtum, katakanlah attakhadtum, apakah kalian menjadikan. Nah, yang ini hamzah atau alif istifham. Setelahnya ini aslinya ittakhadtum, ya, ada alifnya. Jadi asalnya a
ittakhadtum. Apakah ittakhadtum, kalian menjadikan. Ya, ifta'altum wazan. Tapi alif wasalnya yang ini dihapus. Contoh lain, attala'al ghaiba. Apakah dia sudah melihat ya perkara yang gaib. Ini alif istifham. Dan setelahnya ini sebenarnya ada alif fasal yang dihapus ya. Jadi aslinya ittala'al ghaiba. Di Maryam, di surat Maryam. Contoh lain, aftara 'alallahi kadziban. Apakah dia membuat-buat terhadap Allah kadziban, kedustaan. Bisa di surat Saba. Ini juga ini alif istifham, kemudian setelahnya ada alif wasal. Iftara aslinya. Iftara. Contoh lain, astakbarta. Apakah engkau sombong? Bisad di surat Sad. Ini aslinya istakbarta. Berikutnya astaghfarta lahum. Apakah engkau memintakan ampun untuk mereka? Bil munafikin di surat Al-Munafikin. Hasilnya istaghfarta. Nah, yang ini astafa al-banati. Astafa al-banati. Apakah dia memilih anak-anak perempuan? Ya. Ini hasilnya istafa. Bis-safat. Ya, bis-safat di surat As-Safat. Attakhadnahum sikhriyan. Ya, apakah kami menjadikan mereka sebagai bahan olok-olokan? Bisa di surat Sad. Ya, aslinya ittakhadnahum. Ini alif istifham. Ittakhadnahum, ada alif wasal setelahnya, tapi dihapus. Nah, alif istifham ini akhir dari jenis-jenis alifatul afal ya. Alif-alif yang ada pada fi'il. Kita lanjutkan tentang alifatul asma, alif-alif yang ada pada isim. Ini ya, di bawahnya. Aqsam alifatil asma, jenis-jenis alif yang ada pada isim. Ada 3, al-maudhi, tempatnya. Yang pertama awalul masadir, di awal-awal masdar. Al-hukmu, hukumnya yubda'u biha maksurah, diawali dengannya dalam keadaan di kasrah. Maksudnya jika ada di awal kalimat, ia di kasrah. Al-misal, ikhraj, istighfar. Ya. Ikhraj, mengeluarkan. Istighfar, minta ampun. Ini semuanya masdar. Ini, alifnya di kasrah. Yang kedua, qabla lam ta'rif. Alif yang ada sebelum lam ta'rif. Al-hukmu ibtada'u biha maftuhatan mutlaqan. Dimulai dengannya kalau dia ada di awal kalimat di fathah secara mutlak. Ya. Secara mutlak. Berapapun jumlah huruf penyusun isimnya. Contoh alhamdulillah. Ini ya. Alif yang ada sebelum lam ta'rif. Al-alamin. Ar-rahman. Ar-rahim. Ini alifnya. Berikutnya sab'atu alfadhin ya, simaiyatin atau samaiyat. 7 lafaz yang simaiyah, yang didengar dari orang Arab. Ya. Jadi ini tidak ada kaidah khusus yang bisa diterapkan ke lafaz-lafaz lain. Memang ini 7 lafaz ini didengar dari orang Arab, pengucapannya seperti ini, yaitu yubtada'u bil alif fiha maksurah. Alifnya di kasrah. 7 lafaz ini ya, ibnun, ibnatun, imru'un, isnani, imra'atun, ismun, isnatani. Ini alif-alif yang ada pada isim. Kita cukupkan sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu wa sallama ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.